Operator unit Komatsu HD785 strip 7. Bab 1. Pengenalan unit dan komponen. Pengenalan HD ini bang ya, pengenalan HD. Kita mengenalkan dulu pengenalan HD bang. Sebelum kita mengenal lebih dalam, berikut adalah kode unit HD785 strip 7, yaitu HD adalah Heavy Duty Dump Truck, 78 adalah beban muatan atau payload, 5 adalah penggunaan penggerak torque converter, strip 7 adalah model generasi atau seri. Kita lanjut bang. Sebelum kita mengenali lebih dalam, berikut adalah kode unit HD ya bang, 785. Kita lanjut ya bang. Minta maaf ya suaranya nih ngaur ini bang. Banyak pinggir jalan nih bang. Unit ini menggunakan tipe engine SA12V140S strip 3 yang artinya adalah sebagai berikut. S adalah supercharger, AA adalah air-to-air atau aftercooler, 12 adalah jumlah silinder, V adalah tipe diesel engine dengan model V engine, 140 adalah diameter silinder dalam milimeter, E adalah low emisi, strip 3 adalah generasi atau seri. Memahami sebelum kita melakukan pengoperasian unitnya, kita harus mengenali dulu apa tipe unit yang kita pakai. Unit Komatsu HD785 strip 7 memiliki beberapa komponen utama yaitu 1. Protektor, 2. Radiator dan cooler, 3. Headlamp dan turn signal lamp, 4. Emergency stop, 5. Dump body, 6. Front tire, 7. Rear tire. 1. Protektor. Protektor pada unit HD785 berfungsi sebagai pengaman pada bagian atas kabin unit dari tumpahan material saat dilakukan pemuatan oleh unit ekskavator. Itu manfaatnya protektornya bang, ini protektornya ini protektor namanya nih bang. Lanjut. 2. Radiator berfungsi sebagai tempat menampung air pendingin engine, dan pendinginan air tersebut dilakukan dengan bantuan udara dari luar. Lanjut lagi bang. 3. Headlamp berfungsi sebagai lampu kerja pada unit dan sebagai penerangan utama pada malam hari. Headlamp wajib dinyalakan siang ataupun malam. 4. Turn signal lamp berfungsi sebagai indikator pada unit ketika berbelok arah. Turn signal lamp. 5. Emergency stop berfungsi untuk mematikan sistem electrical engine dari luar unit saat kondisi darurat. Hal ini dilakukan ketika unit terjadi kebocoran oli pada ruang engine, kebakaran, dan ketidaknormalan pada unit. 6. Dump body berfungsi sebagai penahan pada bagian sisi kanan dan kiri vessel unit agar material tidak bergeser dan jatuh saat unit dimuati material. Tujuh. Rear tire bagian sisi belakang roda pada unit. Delapan. Front tire bagian sisi depan roda pada unit. Operator HD785 strip 7 harus mengetahui dimensi unit. Hal ini digunakan untuk memperkirakan panjang, lebar dan tinggi unit saat mengoperasikannya. Tingginya 500
mm, panjangnya 9.750 mm, dan tinggi 985 mm, dan lebar unit 5.480 mm ya Bang. Definisi engine adalah suatu alat yang menghasilkan tenaga melalui proses termis atau panas dirubah menjadi tenaga mekanis. Mesin diesel unit ini menggunakan prinsip kerja engine 4 langkah. 4 langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Intake. Intake valve terbuka, exhaust valve tertutup. Piston bergerak turun dari top dead center ke bottom dead center, dan menghisap udara dari intake manifold ke dalam ruang bakar atau silinder. Intake-nya itu ya. Arti dari intake valve terbuka, exhaust valve tertutup. 2. Compression. Intake valve dan exhaust valve dalam keadaan tertutup. Setelah piston turun sampai bottom dead center, piston akan kembali naik untuk memampatkan udara yang telah dihisap tadi. Temperatur pada saat itu bisa mencapai sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. 3. Combustion expansion. Intake valve dan exhaust valve masih dalam keadaan tertutup. Setelah piston mencapai titik yang ditentukan beberapa derajat sebelum top dead center, solder disemprotkan ke dalam ruang bakar dan terjadilah pembakaran atau power. Karena udara yang dikompresikan tadi mempunyai suhu tinggi dan bercampur dengan bahan bakar. 4. Exhaust. Setelah langkah power, piston kembali turun dari top dead center ke titik bottom dead center. Kemudian naik kembali dari bottom dead center ke top dead center untuk membuang sisa-sisa pembakaran melalui exhaust valve. Intake valve tetap tertutup. Operator HD785-7 harus mengetahui dimensi unit. Hal ini digunakan untuk memperkirakan panjang, lebar dan tingginya saat mengoperasikannya. Fuel system adalah rangkaian komponen yang menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar dengan jumlah, tekanan dan waktu tertentu sehingga terjadi proses pembakaran. Fuel system yang digunakan pada unit HD785-7 adalah CRI atau Common Rail Injector. Lubricating system adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur aliran oli pelumas ke seluruh komponen engine yang bergerak dan membutuhkan pelumasan sehingga engine dapat bertahan lama. Cooling system, sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur aliran pendingin ke seluruh komponen engine yang membutuhkan pendingin, sehingga suhu engine selama bekerja dapat tetap stabil pada suhu yang telah ditentukan. Suhu kerja engine normal adalah 70-90 derajat Celcius. Electrical system, sebagai penunjang kerja, unit membutuhkan tenaga listrik karena beberapa komponen atau sistem tergantung pada arus listrik. Sistem kelistrikan pada unit antara lain: 1. Starting system, 2. Charging system, 3. Accessories electric. Hydraulic system adalah sistem pengontrolan dan pemindahan tenaga dengan perantara zat cair atau fluida. Fungsinya untuk menggerakkan peralatan kerja atau attachment. Pada HD785-7, attachment yang dimaksud adalah vessel atau dam body. Selain itu, hydraulic system juga dapat menggerakkan sistem-sistem tertentu seperti steering dan brake. Pelatihan selesai dulu ya Bang.